Anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan jemaat-Mu Bapa. Kami boleh hadir pada saat ini Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di mana sepanjang minggu ini juga Tuhan, kami boleh lalui hari-hari kami. Kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Bapa. Maka Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis. Kau
kita naikkan pujian kita sekali lagi, kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oleh firman Tuhan dan firman-Nya boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita katakan pujian kita, Roh-Mu yang hidup. Amin. Haleluya Tuhan. Jiwaku tenang, katakan ku buka hati, tujuanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembah. Katakan ku buka hati, tujuan berserah penuh di hadiratmu. Sehingga firman-Mu pada hari ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi bisa menjadi pelita dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Yahoo. Maju-majuan. Oras. Ya. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa pada hari ini. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Tantangannya semua. Haleluya. Ya, semuanya bersukacita pada hari ini. Dan pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Korintus
Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Dua Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kalau sudah ketemu, kita membaca dengan silih berganti. Saya ayat yang ganjil, saudara sekalian ayat yang genap. Judulnya Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk oleh semua orang. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah, sehingga mereka tidak melihat ayat Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut ia di dalam kami, dan hidup di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kami kepada dirinya. Mari kita bersama-sama membacanya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Sebab kami makin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. 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 Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus, bahkan di seluruh area Akhaya. Kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Paulus sering berhubungan secara komunikasi kepada jemaat di Korintus, karena di Korintus
banyak sekali masalah. Di kota Korintus masih hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu, penindasan, dan juga pertumpahan darah. Jadi di sini saudara-saudara, Paulus sangat terbeban untuk melayani di Korintus. Ya. Walaupun di sana dia banyak mengalami banyak masalah, banyak kesulitan, ya. Mereka ditindas, tetapi dia tidak pernah patah semangat. Kenapa saudara-saudara? Dia percaya bahwa kuasa Yesus Kristus itu adalah ada di dalam dirinya. Tuhan mentransferkan kuasa Yesus itu di dalam dirinya, kekuatan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Korintus dan juga di jemaat Korintus. Saudara, bukan hanya uang aja yang ditransfer. Ya. Ya mungkin di ATM kita pada saat ini nilainya 0. Tetapi tiba-tiba saudara, begitu kita mengecek ATM kita, di dalamnya ada 5 juta. Amin. Ya kan? Pasti terkaget-kaget di dalam ATM, tersenyum-senyum. Ya, bahkan mungkin ada yang pingsan. Ya. Ya, Jadi Tuhan pun bisa mentransfer apa itu kekuatan, Amin. keberanian kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, judul firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah harta rohani dalam bejana. Ya. Apa itu harta rohani dalam bejana? Harta rohani dalam bejana adalah ada penderitaan, air mata, kegagalan, kesedihan, ketakutan. Ya. Itu adalah bejana tanah liat. Sering kita dengar bahwa bagaikan bejana, ya kan? Bagaikan bejana siap dibentuk. Apakah kita pada hari ini siap dibentuk? Amin. Saudara, ketika kita dibentuk, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Bukanlah hal yang gampang. Kita diperhadapkan dengan ujian-ujian hidup. Kalau kita rela untuk mau dibentuk, kita ikhlas menjalankan semua itu, maka berkat Tuhan itu kepada kita akan melimpah-limpah. Amin. Harta dalam bejana yang saya katakan tadi adalah kadang-kadang mengalami kesedihan, air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan juga kekuatan. Ya. Dan orang-orang percaya pada saat ini, jemaat-jemaat pada saat ini diibaratkan seperti bejana. Bejana apa itu? Yang seperti yang saya katakan tadi adalah jemaat-jemaat itu kadang mengalami suatu penderitaan, kesusahan, bahkan mereka menangis, kebingungan, ketakutan. Ya. Tetapi Paulus mengatakan di sini, kami tidak tawar hati. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi ada 3 sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi setiap pembentukan kita dalam hidup kita, yaitu tidak mudah putus asa, dan yang kedua tetap mengucap syukur, dan yang ketiga adalah
tetap arahkan perhatiannya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja GSCA yang ada di seluruh Indonesia ini, terlebih gereja GSCA Immanuel Nama Bintang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, bahkan Engkau berikan kekuatan, bahkan berikan seluruh jemaat untuk bisa hadir di hadirat Tuhan. Bahkan setiap yang pelayanan Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau terus menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Nainggolan Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan hikmat pengetahuan, bahkan segala obat-obat yang mereka pakai Tuhan berkati. Semoga pemulihan dapat terjadi di keluarga Bapak Tangguh Baula Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih bahkan hamba-Mu Tuhan saudara kami yang sedang kerasukan roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Tadi malam Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami percaya Engkau tolong terus kehidupan mereka Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan Yesus yang baik. Engkau pagar mereka dengan kuasa-Mu yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus yang baik. Engkau tolong mereka, Engkau lindungi mereka, bahkan semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat jemaat yang baru pertama hadir di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka. Semoga kedatangan mereka di tempat ini dapat menguatkan mereka, dapat memimpin mereka, bahkan dapat